Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali pada ibadah Minggu. Hari ini tanggal 24 Mei 2020, kami Majelis Jemaat GKJ Bondowoso mengucapkan selamat beribadah. Ibadah saat ini masih dilaksanakan di rumah masing-masing sebagai bentuk mendukung upaya pemerintah memutus rantai penularan COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami informasikan untuk Hari Raya Unduh-Unduh di GKJ Bondowoso akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2020 berupa persembahan amplop. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita awali ibadah minggu ini dengan memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang pertama, Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini dengan penuh sukacita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita memasuki waktu teduh. Dengan penuh sukacita mari datang kepada Tuhan, seraya di dalam diri kita masing-masing mengaku pertolongan kita hanya berasal dari kasih dan kemurahan Allah yang menciptakan kehidupan dengan cintanya yang agung dan yang terus memelihara sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kehidupan ini sejatinya hanya berarti ketika kita bersandar, berserah penuh kepada Tuhan Sang Sumber kehidupan. Namun kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, mari jujur mengakuinya, sudahkah kita sungguh-sungguh melakukan itu? Mari datang kepada Tuhan dalam ketulusan dan kejujuran kita, mengaku jikalau kita sering kali melakukan yang tidak berkenan. Kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan diri kita, seraya kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 37B, bait yang pertama, Batu Karang yang Teguh. Batu karang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hanya dengan kita bersandar kepada Tuhan sebagai batu karang yang teguh, kita beroleh kekuatan yang sejati. Mari bersama-sama dalam penyerahan diri kepada Tuhan, kita juga membuka hati kita supaya kita diteguhkan dan dikuatkan oleh sabdanya. Bersama-sama, mari bersatu di dalam doa. Tuhan sumber kehidupan dan pertolongan, kasih-Mu, pemeliharaanmu senantiasa nyata dalam kehidupan kami, hari demi hari, waktu demi waktu. Jika hari ini kami masih bisa menikmati hidup bersama dengan orang-orang yang terkasih, kami meyakini semua ini hanya karena kebesaran Tuhan yang merengkuh kami dalam kasih yang tak pernah lekang. Mengingat itu semua membuat kami sungguh bersyukur. Dan ketika kami melihat hidup kami setiap hari, dalam rasa syukur itu kami sadar, kami tidak mampu untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Engkau meneguhkan kami, namun kami seringkali menuruti keinginan kami. Kami jatuh dalam berbagai rupa pencobaan dunia, yang membuat kami hanya menuruti apa yang menyenangkan menurut kami. Tuhan, ampuni kami, jikalau apa yang kami pikirkan, kami katakan, kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Pengampunan daripadamu kiranya melayakkan kami untuk senantiasa dibaharui menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepada Tuhan. Kami pun bersedia untuk terus Engkau bimbing, Engkau asuh, dan Engkau tuntun melalui sabda firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya kembali kami dibaharui dan diteguhkan dalam iman dan semangat kami. Karena itu kami serahkan hidup kami, waktu kami. Di tengah ibadah yang kami bangun bersama dari rumah kami masing-masing, kiranya kami kembali mendapatkan kekuatan melalui firman. Kami yang mendengar maupun kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya, kiranya karya Roh Kudus yang bekerja, kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga kami beroleh kekuatan baru. Inilah doa permohonan kami. Kami serahkan dalam iman dan pengharapan kami kepada Sang Kristus Yesus, firman yang sejati. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Injil Yohanes 17 ayat yang ke-1 sampai ke-11 yang demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa kepada mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka,
dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan penuh sukacita mendengarkan firman, terlebih berbahagia lagi yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Selamat memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Ini adalah minggu yang spesial karena minggu ini ada di antara peristiwa kenaikan Yesus di surga dan sebelum peringatan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita kali ini adalah hidup oleh doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kapan sih kita itu berdoa? Mungkin jawabannya adalah kapan saja. Barusan tadi kita juga berdoa. Tadi pagi, nanti mau makan, nanti mau tidur, nanti mau pergi, kapan saja saya berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bicara tentang doa sebenarnya bukan hal yang baru dalam kehidupan kita. Kita mendengar biasanya orang Kristen itu menyebut doa sebagai apa? Secara umum banyak orang menyebut doa itu adalah nafas hidup bagi orang percaya. Ibarat orang yang hidup, kalau tidak bernafas berarti mati. Jadi kalau ada orang percaya tidak berdoa, itu berarti juga mati. Ya. Lalu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa kehidupan doa yang harusnya kita bangun? Biasanya kita itu memandang bahwa doa adalah aktivitas kita yang teduh, di mana aktivitas itu kita bangun dalam kesendirian. Hanya ada saya pribadi dengan Tuhan dalam doa itu. Di mana kita merasa bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat segalanya. Betul, tidak salah. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hanya itu tidaklah lengkap. Kehidupan Kristen sebagaimana diteladankan oleh Gusti Yesus tidak pernah hidup hanya untuk diri sendiri. Kekristenan tidak pernah lekat dengan kesendirian saja. Kristus mengutus setiap orang miliknya untuk pergi ke dunia. Pergi di tengah-tengah dunia. Ya, dunia dengan segala masalahnya, dunia dengan segala hiruk pikuknya. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang sesungguhnya adalah ketika saya hidup. Baik ketika saya sendiri atau tidak, saya sendiri atau saya bersama dengan yang lain, saya akan senantiasa taat karena saya menjadikan Tuhan sebagai pusatnya. Di mana hanya Tuhan yang kita pastikan ada di sana, ada dalam hati, dalam pikiran, dalam laku kita, dimanapun, sendiri atau tidak. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal lain yang paling penting sebenarnya di dalam doa itu selain pada ketaatan. Taat kepada Kristus. Karena sekali lagi saudara-saudara, doa itu bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan. Maka kali ini kita diajak belajar dari doa Gusti Yesus menjelang ia ditangkap dan dieksekusi. Inilah situasi kritis di mana para murid pada waktu itu sedang akan dicerai-beraikan. Mereka akan mengalami penderitaan. Itu konteks doa Yesus yang kita baca saat ini. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 16 ayat 32 sampai 33. Namun di tengah-tengah situasi kritis seperti itu, Yesus Kristus menaikkan doa yang dilandasi pengharapan yang kokoh dan abadi.
Nah, kalau kita memperhatikan struktur narasi dari doa Yesus ini, maka ada 3 bagian dari doa Yesus ini. Yang pertama, doa Yesus tentang keberadaan dirinya pada ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua, doa Yesus untuk murid-muridnya, ayat 6 sampai 19. Dan yang ketiga, doa Yesus untuk seluruh umat percaya, ayat 20 sampai 26. Dan bacaan kita pada saat ini, saudara-saudara, ada dalam bagian yang pertama dan kedua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang menarik dalam bagian pertama doa Yesus ini adalah pernyataan Gusti Yesus yang memberikan hidup kekal kepada semua miliknya. Apa itu hidup kekal? Hidup yang kekal adalah ketika para pengikut Kristus itu mengenal Allah yang benar dan mengenal bahwa Yesus Kristus itu telah diutus oleh Bapa. Mengenal Allah lalu memiliki kedekatan yang akrab dengannya. Tidaklah mungkin tanpa Sang Kristus. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kekal itu dalam bahasa Yunani dipakai aionis. Ini bukan berarti tentang lamanya kehidupan. Kekal itu bukan tentang lamanya kehidupan. Karena kehidupan yang berlangsung secara terus-menerus itu bukanlah suatu yang membuat orang beruntung juga. Namun kekal di sini arti pokoknya adalah kualitas kehidupan, kualitas kehidupan. Kekal itu merujuk kepada Allah sendiri. Sehingga ketika para pengikutnya diberitahu oleh Tuhan Yesus bahwa mereka menerima hidup yang kekal, itu berarti mengenal dan memiliki Allah secara utuh dalam hidupnya, tidak terpisah. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sementara kalau kita melihat kehidupan kita saat ini seringkali terpisah-pisah. Orang serasa hidupnya begitu dekat, begitu lekat dan mengenal Allah, dan itu terjadi dalam doanya, doa pribadinya. Orang begitu menghormati dan mematuhi Allah. Namun apa yang terjadi ketika kata amin selesai diucapkan? Bukankah seharusnya pengenalan, kedekatan, dan kelekatan dengan Allah itu juga nyata dalam kehidupan sehari-hari? Ketika orang membuat keputusan-keputusan hidup yang penting, berkaitan dengan bisnisnya, berkaitan dengan masa depannya. Dan ketika orang berelasi dengan sesamanya, ketika orang bercakap dengan orang asing, ketika orang berkendara di jalan, ketika orang belanja di pasar, ketika orang menghadapi mereka yang berbeda dengan kita, mereka yang bahkan menyerang kita, atau mereka yang tidak peduli aturan. Seperti kita yang berusaha tetap patuh, orang lain tidak peduli. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bukankah harusnya kualitas hidup itu tetaplah sama? Sebagai orang yang mengenal Allah, orang yang memiliki relasi dekat dengan Allah, maka hidup oleh doa seharusnya menjadikan doa itu tidak hanya untaian kata, namun nyata dalam laku hidup setiap waktu. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari-hari ini doa hampir semua orang di Indonesia atau mungkin banyak negara di dunia mungkin sama. Berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Virus ini segera hilang. Tidak ada lagi orang yang tertular. Itu doanya. Dan hari-hari ini apa yang sedang kita saksikan? Di samping berita tentang pasien yang sembuh boleh kembali pulang, kita juga mendengar
ada sekian banyak orang yang berpulang, termasuk dokter, perawat, para tenaga medis kita. Mereka yang berjuang untuk merawat pasien dan akhirnya tertular. Beberapa hari yang lalu kita juga mendengar salah satunya adalah warga GKJW. Seorang perawat masih muda, anaknya baru kelas 1 SD. Dia meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan di saat yang sama kita juga menyaksikan tidak patuhnya banyak orang pada himbauan dan aturan. Tidak patuhnya orang-orang pada larangan untuk physical distancing supaya membatasi jarak fisik ketika ada banyak orang nekat mudik karena alasan tugas. Mengunjungi kerumunan. Salah satunya yang viral beberapa waktu lalu, Roxy Jember misalnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat itu semua ada banyak orang merasa putus asa dan kecewa. Lalu rame-rame komentar, sia-sia dong aku di rumah saja selama 2 bulan, yang lain tidak peduli. Mending aku ikut saja keluar dan tidak peduli dengan semuanya. Ikut-ikutan tidak patuh dan taat. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, iya, disitulah seringkali letak masalah dan godaannya. Sehingga ketika ada orang yang bertanya, apa artinya doa yang kita naikkan supaya virus ini segera berakhir, jika kita sendiri dalam laku nyata justru membuatnya bertahan lama? Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lalu kita menjumpai ada banyak laku yang tidak selaras dengan doa yang dibangun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ketaatan itu dibutuhkan. Apakah hidup oleh doa itu sesuatu yang mudah? Baik itu bagi para murid-murid atau juga bagi kita sekarang? Sangat mungkin tidak. Dan saya yakin tidak. Kalau sekedar doa yang diungkapkan lewat untaian kata, siapapun mungkin bisa, termasuk anak-anak balita. Tapi hidup oleh doa, dihidupi oleh doa karena menjadikan Tuhan sebagai pusat yang menuntun setiap laku kehidupan, itu bukan hal yang mudah. Karena itu saudara-saudara, Gusti Yesus menaikkan syafaatnya, menaikkan doa bagi para muridnya, karena sadar bahwa godaan dunia ini tidak mudah. Dalam doa itu Tuhan Yesus meminta supaya Allah memelihara para muridnya dengan kuasa namanya. Ayat 11 bacaan kita. Dan kita melihat kalau kita membaca kelanjutannya, Yesus memaparkan bagaimana selanjutnya para murid itu diutus ke dalam dunia. Sama seperti Yesus, diutus Allah ke dalam dunia. Bukan dunia yang baik-baik saja, bukan dunia yang serba lancar, segala urusan berjalan dengan baik dan semua orang patuh melakukan kebaikan, tidak. Yesus ada hadir di tengah dunia yang hiruk pikuk dengan persoalan, dengan banyak ketidaktaatan. Tapi Yesus berani tampil beda, setia, menjadikan Allah sebagai pusat, sehingga laku hidup dituntun oleh Allah. Dan itulah yang menjadi panggilan kita. Yesus memanggil kita para muridnya untuk meneladan Dia. Sebagaimana yang Yesus juga alami di dunia ini. Tugas perutusan ini tidak mudah. Maka para murid didoakan supaya terlindung dari kuasa jahat, dan supaya para murid tetap dikuduskan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, begitu juga dengan kita sekarang. Dunia tempat kita ada saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tapi kepada kita diutus, Tuhan mengutus kita untuk menjadikan doa itu nyata, menjadikan kedekatan, kelekatan kita kepada Kristus, kepada Allah yang adalah pusat itu nampak,
dimanapun kita berada, sendiri atau bersama yang lain. Jadi saudara-saudara, mari menjadikan doa kita tidak sia-sia. Karena kita terus bertumbuh dalam pengenalan dan ketaatan kepada Allah. Sebagai orang yang bernafas, itu hal yang biasa bagi kita. Maka hidup oleh doa, jika itu dilakukan terus-menerus melalui kualitas hidup, maka sebenarnya itu juga akan menjadi hal yang biasa. Seperti halnya ketika kita bernafas, kita tidak memerintahkan diri kita, ayo ambekan, tidak. Otomatis kita bernafas. Nah, ketika setiap orang Kristen yang diutus oleh Tuhan ke dunia ini menjadikan laku kebenaran, laku kebaikan, itu terus-menerus menjadikan kualitas hidupnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Karena kita pun yakin bahwa sekalipun tidak mudah, kita dibekali, kita disangoni oleh doa Gusti Yesus sebagaimana para murid. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari menjadikan kebiasaan orang-orang yang mengenal Allah itu dengan kebiasaan taat. Ketika orang berbuat segala sesuatu tanpa peduli orang lain yang tidak taat, langkahnya tidak akan surut, tidak akan katut, tidak akan hanyut, maka itu adalah upaya kita menjadi murid yang setia. Karena itu saudara-saudara, mari terus hidup oleh doa dan menjadikan doa kita itu hidup dalam laku nyata, supaya tugas perutusan Tuhan itu bisa kita emban di tengah-tengah dunia. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, tapi lebih dari itu membutuhkan orang-orang yang menjadikan doa itu dalam laku nyata. Tuhan menguatkan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kita, bersama-sama kita akan berikan persembahan
baik itu persembahan syukur minggu maupun juga dukungan untuk saudara-saudara kita yang terdampak pandemi ini. Ungkapan syukur kita akan kita persembahkan dan kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 460 bait yang pertama, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sangsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Syukur yang dalam kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa nyata. Kami beroleh kekuatan di dalam kehidupan ini, karena kami yakin Engkau bersama dengan kami. Dan kiranya firman-Mu pada saat ini menguatkan kami untuk terus bertumbuh dalam kedekatan, kelekatan kepada Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini sungguh-sungguh hidup yang dihidupi oleh doa. Dan kehidupan kami menjadikan doa-doa kami itu nyata dalam laku hidup keseharian kami. Kami tahu Tuhan, persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini siap membuat setiap orang untuk jatuh dalam berbagai rupa tantangan dan godaan. Tapi kami juga tahu, doa Yesus bagi para murid itu juga nyata atas kami. Biarlah kami senantiasa dilindungi dari segala kuasa jahat. Hidup kami juga terus dikuduskan dalam kebenaran, karena kami sungguh-sungguh mewujud nyatakan laku doa itu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap orang yang saat ini membangun persekutuan dalam ibadah dengan Tuhan. Engkau memberkati masing-masing pribadi, masing-masing keluarga, agar mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun kami masih harus terpisah satu dengan yang lain karena pandemi ini, kami masih harus berjarak satu dengan yang lain. Kami diyakinkan bahwa kami tetap disatukan dalam kesatuan batin bersama dengan Tuhan. Karena itu berkat-Mu kiranya merengkuh setiap keluarga, sehingga mereka dimampukan untuk terus berjuang dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Engkau memberkati anak-anak dalam bertumbuh, dalam mengenal segala hal yang baik, dalam bertumbuh melalui karakter hidup. Engkau memberkati para orang tua yang menjadi teladan iman bagi anak-anak mereka, orang tua yang mengasuh anak-anak mereka kiranya takut akan Tuhan, dan kasih Tuhan senantiasa ada. Kami menyerahkan GKJW Jemaat Bondowoso ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati seluruh warga jemaat. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup yang penuh dengan berkat-Mu, bahkan juga bersedia menjadi jalan berkat. Engkau memberkati anggota majelis jemaat, memberikan kekuatan dan kemampuan dalam melayani Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, dalam pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan agar kasih-Mu itu memulihkan. Yang sudah lanjut usia, Tuhan juga menopang, memelihara agar mereka terus menjadi berkat, diliputi dengan sukacita.
Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam kerinduannya mendapatkan pekerjaan, pasangan hidup, momongan dalam keluarga. Kasih-Mu kiranya terus memberkati mereka. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Kami menyerahkan anak Matthew Ginanta Immanuel, Ibu Resmiasih Avianto Setiawahadi, anak Cynthia Meiliana Denita Sari, Bapak Sukrisnoto, Bapak Krisman Andreas, Bapak Christian Agung Wicaksono, dan juga Bapak Triono. Rasa syukur saudara-saudara kami atas pertambahan usia kiranya terus melimpah, sehingga hidupnya pun dapat menjadi berkat dalam kehidupan. Engkau melindungi mereka, memberkati mereka dengan kesehatan dan sukacita. Kami juga menyerahkan rasa syukur yang sudah kami ungkapkan. Kiranya melalui persembahan syukur ini nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan terlayani. Engkau memberkati juga upaya kami untuk berbagi kasih terhadap saudara-saudara kami yang terdampak pandemi ini. Kiranya persekutuan dan kesatuan kami yang saling menguatkan dan saling mendukung ini adalah bagian dari upaya kami untuk memuliakan Tuhan dan menjadikan hidup kami ini sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa ini dengan damai dan sukacita. Pemimpin bangsa ini Tuhan anugerahi dengan kekuatan agar mereka mampu menata layani kehidupan berbangsa ini dengan baik. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini di hari ini sedang merayakan sukacita karena hari raya Idul Fitri. Engkau memberkati pesta perayaan yang dirasakan oleh banyak saudara-saudara kami ini sekalipun dengan suasana yang berbeda. Dan kiranya sebagai bagian dari bangsa ini kami terus mampu membangun persaudaraan yang sejati, sehingga sekalipun kami berbeda namun kami dapat bersatu padu menjaga Indonesia ini sebagai rumah bersama. Kami secara khusus juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami memohon Engkau memberi kami kemurahan-Mu agar pandemi ini segera berakhir, virus ini segera hilang, dan kehidupan kami boleh kami jalani dengan baik. Sekalipun ada banyak hal yang baru, namun kami dimampukan untuk menghayatinya sebagai bagian dari kehendak baik Tuhan juga. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit, yang menjadi pasien, Tuhan memberikan pemulihan. Kami berdoa juga untuk para medis, Engkau memberkati para tenaga medis ini dalam berjuang untuk merawat pasien. Tuhan karuniakanlah perlindungan-Mu agar mereka terus senantiasa terjagai. Begitu juga keluarga yang mendampingi, yang mendoakan, yang mungkin tidak bisa bersama dengan mereka. Tuhan kuatkanlah hati mereka dan teruslah berkarya agar kebaikanlah yang akan mereka rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuntun sertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami mohon ampun jikalau ada yang tidak berkenan dalam ibadah ini. Kami serahkan sepenuhnya. Doa permohonan ini hanya dalam iman kami kepada Sang Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup kita ini adalah hidup oleh doa. Di tengah keprihatinan Indonesia yang saat ini sedang dilanda pandemi, mari bersama-sama kita terus menaikkan doa, namun juga diwujudkan dalam laku nyata. Bersama dengan vokal grup remaja pemuda GKJW Jemaat Bondowoso, kita bersama-sama akan menyaksikan persembahan pujian doa kami. Rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Sang Kristus mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu, mari terus setia, menjadikan doa itu sungguh-sungguh menggerakkan kehidupan kita. Dan mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita pujikan bersama-sama pelengkap Kidung Jemaat 138, bait yang pertama. Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Setiamu Tuhan
yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini, dan masing-masing saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang bersumber dari Allah Bapa, sumber segala damai, Sang Kristus Yesus, sumber segala karunia dan rahmat, serta persekutuan Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan, kiranya memberkati, melindungi, dan memelihara kehidupan saudara-saudara untuk terus setia mengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini, sekarang sampai kekal. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu.